Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan praktikum statistika elementer ya. Ini adalah jenis distribusi probabilitas kontinu yang sudah terkenal dan hampir didengar di semua ini ya bidang ya. Baik itu eksakta maupun non eksakta, itu distribusi normal itu banyak digunakan. Ya. Jadi saya di sini tidak bicara teori, langsung prakteknya cara mengerjakan dengan menggunakan software Minitab ya. Misalkan saya punya variabel random X berdistribusi normal ya, dengan rata-rata 50, berarti ini mu, lambangnya mu. Dan simpangan baku 10, ini berarti lambangnya sigma. Jadi mu-nya sama dengan 50, sigma sama dengan 10. Hitung peluang X kurang dari 45. Berarti kan, karena di sini X variabel kontinu, berarti kan, variabel kontinu, maka peluang X kurang dari 45 selalu dihitung pada batas intervalnya. Baik menggunakan lebih kecil atau lebih kecil sama dengan nilainya sama. Jadi batas intervalnya ini yang dipakai untuk menghitung. Itu bedanya dengan yang diskrit. Kalau diskrit harus berbentuk lebih kecil atau sama dengan. Nah, itu bedanya. Kalau kontinu tidak perlu pakai sama dengan, enggak masalah. Nilainya sama. Jadi misalkan saya tanya, peluang X kurang dari 45, itu nilainya akan sama dengan peluang X lebih kecil atau sama dengan 45. Itu bedanya ya, antara yang diskrit dengan yang kontinu. Jadi yang kontinu ini lebih fleksibel. Tidak perlu menggunakan sama dengan, enggak masalah. Ya. Nah, karena bentuknya sudah kurang dari, berarti sudah sesuai. Ini perintahnya adalah kumulatif. Berarti pakai perintah sintak CDF. Kumulatif Distribution Function. Nah, karena sudah jelas X-nya itu berdistribusi normal dengan rata-rata mu, yaitu 50, dan simpangan bakunya sigma, yaitu 10, maka kita langsung pakai perintah CDF 45. Titik koma, enter, maka akan muncul subcommand kan. Ketika normal, normalnya itu mu yang harus ditulis dulu, jangan dibalik. Baru disusul sigma. Ya, jadi normal, spasi, mu, spasi, sigma, diakhiri titik. Kalau tidak dikasih titik, enggak bisa. Ya. Ini bisa dipraktekkan ya. Harus diakhiri titik. Setiap mengakhiri perintah harus ada titik. Nah, baru kita enter, maka ini hasilnya. Ya, ini tidak lain adalah peluang X kurang dari 45. Nah, ini tampilan yang versi 16. Nah, versi 16. Ya, tampilannya agak rapi karena ada ini ya. Gitu. Nah, ini kalau kita tulis, jadi peluang X kurang dari 45 sebesar 0,308538. Ya, sama ya, bisa diperagakan dengan menggunakan Minitab di sini. Ya. Ya, pakai perintah CDF 45. Ya. Kita ketik distribusinya normal, rata-rata 50, simpangan baku 10. Harus diakhiri titik. Ya. Nah, ini hasilnya muncul di sini. Ini kalau tampilan yang versi 18 seperti ini. Nah, kalau yang versi 16 seperti ini. Ya, pada prinsipnya sama, hanya beda tampilan aja. Ya. Jadi ini 0,308538. Ya. Kalau peluang X kurang antara 47 dan 65, berarti ini harus dijadikan kumulatif kurang dari. Prinsipnya sama dengan yang diskrit. Ini kalau dirubah menjadi kumulatif kurang dari, berarti peluang X kurang dari 65 dulu, minus peluang X kurang dari 47. Ya, agak berbeda dengan diskrit ya. Kalau diskrit agak rumit. Kalau diskrit ini pertama langkahnya diubah menjadi sama dengan dulu. Masih ingat ya? Jadi ini menjadi kalau umpamakan X-nya diskrit, berarti ini diubah dulu menjadi peluang X yang lebih besar dari 47 berarti 48.
Jadi peluang 48 lebih kecil atau sama dengan X, lebih kecil atau sama dengan 64. Diskrit kurang dari 65, ya kan? Nah itu kalau kita bicara diskrit, baru diselesaikan. Kalau kontinu nggak perlu, pakai sama dengan maupun tidak nggak masalah. Langsung batasnya ini yang dipakai. Jadi cukup dirubah menjadi peluang X kurang dari 65 minus peluang X kurang dari 47. Pakai sama dengan maupun tidak saya masalahkan karena hasilnya sama. Ya gitu ya. Oke, ini kalau kita ubah nanti jawabnya jadi seperti ini. Nah, ini kan diubah dulu menjadi peluang X kurang dari 65 minus peluang X kurang dari 47. Pakai sama dengan maupun tidak masalah. Toh hitungannya di titik batasnya ini. Ini sudah berbentuk kumulatif kurang dari baru gunakan perintah Minitab. Ini saya simpan hasilnya di K1, yang ini saya simpan di K2, K1 dikurangi K2 saya simpan di K3. Nah K3 inilah jawabnya, print K3 nanti ya. Nah ini perintahnya seperti ini, CDF 65 spasi K1 titik koma. Enter ya, ketika normal 50, 10 titik. Maka K1 sudah menyimpan ini. Sekarang secara sama ini, CDF 47 spasi K2. Titik koma, enter. Ini ya. Nanti otomatis keluar nilainya ini. Baru LED K3 sama dengan K1 min K2. Ini ya. Baru kita print K3. Nah, hasilnya adalah ini. Ya, ini hasilnya. Nah, bisa diperagakan di sini ya. Saya kira sudah jelas. Ya. Ini kan dari sintaknya Minitab ini ya. Nah, kalau kita ingin menghitung peluang X lebih dari 60, syaratnya kan harus pakai CDF kan? Berarti harus dirubah menjadi kumulatif kurang dari. Ya, berarti ini harus dirubah menjadi apa? Peluang X lebih dari 60 sama dengan 1 minus, nah, masih ingat teori peluang? Peluang A ditambah peluang komplemen A kan sama dengan 1. Saya pakai teori itu. Jadi peluang A itu sama dengan 1 min peluang komplemennya A. Apa komplemennya ini? X kurang dari atau sama dengan 60. Jadi kalau ini kita ubah menjadi 1 min peluang X kurang dari atau sama dengan 60. Pak, misalkan nggak pakai sama dengan di mana? Tidak masalah karena kontinu. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita tulis seperti ini. Misalkan lupa ngasih sama dengan ya enggak masalah. Toh dihitung di batasnya kan, batas intervalnya. Jadi yang kita hitung ini saya simpan di K1, 1 dikurangi K1 saya simpan di K2. Nah, yang kita print nanti K2. Ya. Di CDF 60 spasi K1 titik koma enter. Seperti ini. Lihat, bahasanya kan sama semua, ya kan? Jadi gampang ini sebenarnya. Kalau sudah, let K2 sama dengan 1 min K1. Yang kita print adalah K2. Maka jawabnya ketemu ini. Bisa dicoba ya, peragakan dengan Minitab. Ini cukup jelas ya. Sekarang kita ya untuk distribusi normal ini, enggak, untuk aplikasinya. Aplikasinya ini tergantung nama X-nya. Ya. Misalkan X ini pemakaian listrik per bulan rumah tangga di RT tertentu. Nah, gitu. Samplingnya dilakukan terhadap RT tertentu. Nah, misalnya kita ambil sampel sebanyak berapa? 60. Kita uji distribusinya, oh normal. Rata-rata pemakaiannya dalam Rp1.000 loh ya. Nah, misalkan dalam Rp1.000 bisa kita peragakan di sinilah. Nah, jadi X-nya tadi apa? Ini saya besarkan aja. Nah, saya ambil contoh aplikasi ya. X ya adalah pemakaian listrik
listrik rumah tangga ya. Rumah tangga per bulan di kelurahan tertentu. Nah, ternyata setelah diuji, X-nya ini berdistribusi normal. Nah, gitu ya. X-nya ini berdistribusi normal. Nah, lambangnya cukup gini aja, N. Karena normal parameternya ada dua, yaitu ada mu, ya, kemudian sigma. Mu itu rata-ratanya, sigma itu simpangan bakunya. Nah, harus diperjelas berapa rata-ratanya pemakaian. Setelah di list, kita hitung ya, dari sampel yang kita pilih tadi, ternyata secara rata-rata 500, satuannya Rp1.000. Ya. Dan simpangan bakunya misalkan aja 50, satuannya Rp1.000. Nah, ini kan real ini. Bisa diperoleh langsung data ini di lapangan, ya kan? Nah, gitu. Nah, pertanyaannya kita diminta untuk menghitung berapa sih peluang rata-rata pemakaian listrik di kelurahan tertentu tadi, ya, kurang dari 450.000. Nah, ini pertanyaan A. Kan sama itu ya. Kalau diterapkan seperti itu. Nah, jadi peluang yang menggunakan listrik itu ya kurang dari 450.000. Nah, ini bisa kita hitung. Lihat, bentuknya sudah kumulatif kurang dari kan. Nah, baru kita hitung ini dengan Minitab. Oke, kita peragakan aja langsung. Apa perintahnya ini? CDF ya. Nah, ini pakai perintah CDF. CDF 450. Ya, langsung kita ketikkan normal. Rata-ratanya tadi 500, simpangan bakunya 50. Nah, kalau kita enter, nah peluangnya 0,158655. Nah, gitu ya. Ya, 0,158655. Gitu. Sekarang kalau saya misalkan tanya peluang apa? Paling sedikit pemakaian listrik per bulan itu paling sedikit ya, pemakaian listrik per bulan adalah 475.000. Nah, gimana maksudnya? Paling sedikit. 475.000 paling sedikit. Jadi kalau kita tulis, ini terhalang ini ya. Nah, berarti apa? Lebih besar sama dengan kan? Nah, 475. Nah, ini paling sedikit 475.000 pemakaian listrik per bulan. Berapa itu peluangnya? Nah, ini harus kita ubah dulu menjadi bentuk komplement ya. 1 min peluang X. Ya. Kalau ini lebih besar sama dengan komplemennya jadi kurang dari 475. Kalau continue gini aja sudah. Jadi lebih gampang mengubahnya ya. Kalau sudah baru ini dihitung pakai apa namanya? Minitab. Ini saya simpan di K1, 1 min K1 saya simpan di K2, maka jawabnya bisa kita print ya. CDF 475. Oke, saya hitung di sini. CDF 475. Ya. Harus disimpan K1. Ketikkan normal 550. Ya, gitu ya. Ya, K1 sudah menyimpan hasil peluang X kurang dari berapa tadi? 475, baru LED K2. Sama dengan 1 min K1. Ini aja. Yang kita print adalah K2.
Nah, ini yang kita print K2. Ternyata peluangnya cukup besar ya. 0,691462. Ya, begitu ya. Itu kalau diaplikasikan bunyinya seperti itu. Ya. Kalau antara misalkan ya, berapa sih probabilitasnya membayar listrik per bulan tuh antara 480 sampai 520 misalkan. Ya, di mana caranya? Ya, tadi hasilnya sudah ya, kita tulis 0,691462 ya. 0,691462. Nah, bisa diperagakan di laptop masing-masing nanti ya. Sekarang pertanyaannya saya berapa sih peluangnya rumah tangga di kelurahan tertentu tadi itu membayar listrik antara 480 ya sampai dengan 520. Nah, ini harus kita ubah menjadi kumulatif kurang dari ya. Nah, jadi X kurang dari 520 nah, dikurangi peluang X kurang dari berapa? 480. Kalau kontinu gini aja. Ya, ngubahnya lebih sederhana ya, baru hasilnya berapa. Jadi ini saya simpan di K1, ini di K2, baru K1 min K2 itu adalah K3. Ya. Jadi 520 dan 480. Oke, kita hitung. CDF 580. Taruh K1. Ya. Normal 550. Ya. CDF lagi. Alhamdulillah. Ya, CDF berapa? 480. Taruh di K2. Ketika normal rata-rata 500, simpangan baku 50. Nah, baru LED K3 sama dengan K1 min K2. Yang kita print, ini yang diminta adalah K3. Nah, ini jawabnya 0,6. Ya. 0,600622. Ya. 0,600622. Ya, ini cara ngitungnya. Sekarang coba kita latihan ke soal yang ada di sini. Ya. Saya pilih yang distribusinya kontinu ya. Nah, nomor 10 ini. Nomor 10. Panjang roti tawar yang dijual ke toko-toko oleh seorang tukang roti diasumsikan berdistribusi normal panjangnya. Dengan rata-rata 30, berarti ini mu, senti ya, satunya senti, dan simpangan baku 2 senti, berarti ini sigma. Kadang-kadang ini dalam bentuk variansi. Kalau ini saya ganti variansi, berarti ini jadi 4. Jadi kalau variansi 4, berarti simpangan bakunya akar dari variansi. Simpangan bakunya 2, gitu ya. Hati-hati. Nanti kalau ini ada soal, ini diganti variansi, ya, yang dibutuhkan kan sigma tadi. Ya, normal, mu, sigma. Berarti Anda harus akarkan dulu. Nah, ini sering kejebak di sini. Dengan variansi 4 gitu ya. Terus Anda masukkan simpangan baku 4, salah. Jadi harusnya simpangan baku itu akar dari variansi. Itu yang benar ya. Nah, ini hati-hati dengan asumsinya ini ya. Pertanyaannya, berapa persenkah roti yang panjangnya lebih dari 31,7 cm? Untuk menjawab seperti tadi, selalu diawali dengan memisalkan X. X itu variabel random yang berdistribusi normal tadi. Apa nama X-nya? Panjang roti tawar. Ya,
yang dijual ke toko-toko. Nah, itu kalau mau lengkap gitu. Jadi X panjang roti tawar yang dijual ke toko-toko. Distribusinya tulis X berdistribusi normal N, mu, sigma. Dengan mu-nya sama dengan 30, sigma sama dengan 2. Nah, itu baru lengkap. Baru rumuskan peluang yang diminta. Peluang X lebih dari 31,7. Nah, ini jawabannya sudah saya siapkan di sini. Saya nggak nulis ulang. Ya. Nah, ini. Oh, maaf ini nomor berapa ini? Bukan ini ya. Jadi intinya yang bersama ya. Tak kopikan aja sini. Ya, saya taruh aja di sini ya. Nah, ini adalah nomor 10 di diktat teori ini kalau nggak salah. Ini salah ngambilnya ya. Jadi apa? Panjang roti tawar yang dijual ke toko-toko. Nah, gitu ya. Nah, asumsinya X berdistribusi normal, panjangnya 30 cm, simpangan bakunya 2. Oh, ini sudah benar ini ya. Ini sudah benar nih jawabnya, cuma salah definisinya aja. Oke. Ya, karena sudah benar, definisi X-nya yang belum saya ganti karena copy paste ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini saya hapus saja. Nah, yang ditanyakan kan peluangnya bahwa panjang roti lebih dari 31,7. Maka ini harus dikomplement dulu. 1 min peluang X kurang dari atau sama dengan 31,7. Nah, ini langsung pakai perintah CDF 31,7 gitu ya. 31.7 nulisnya. Disimpan di K1. 1 min K1 simpan di K2. Ya. Oke, kita hitung. Di CDF 31, berarti pakai titik ya. Nah, titik 7 simpan di K1. Nah, baru ketik normal. Rata-ratanya adalah 30, simpangan bakunya 2. Nah, begini. Baru let K2. Sama dengan 1 min K1. Nah, kita print K2. Nah, diperoleh peluangnya 0,197663. Ya, itu jawabnya. 0,197663. 197663. Benar ya? Ya. Begitu caranya. Kalau ini yang pertanyaan yang kedua kan? Nah, yang kedua ini pertanyaannya adalah panjangnya antara 29,3 dan 33,5. Ya. 29,3 dan 33,5. Ubah menjadi kumulatif kurang dari ya. Peluang X kurang dari 33,5 minus peluang X kurang dari 29,3. Pakai sama dengan maupun tidak enggak masalah. Nah, ini langsung simpan di K1, yang ini di K2, ya kan? Baru K1 min K2 adalah K3. Oke, kita jawab sekalian yang ini. Ya. Nah, CDF ya, 33.5. Taruh K1. Baru normal. Rata-rata 30, simpangan baku 2. Nah, gitu ya. Ya, kemudian CDF lagi berapa? 29,3 ini ya. 29.3. Simpan di K2. Ketika normal 32 titik. Nah, baru let K3 sama dengan K1 min K2. Kita print K3 ini adalah
yang diminta ya. Peluangnya 0,596771. Ya, itu jawabnya. Ya, jadi 0,596771. Ya, 596 ya. Ya gitu ya. 5966771. Oke. Ya, seperti itu caranya. Kalau ini langsung aja CDF ya. Sekarang coba ada problem soal. Nah, karena saya tidak menggunakan whiteboard, jadi saya harus menyiapkan jawabannya dulu. Ya, mungkin kalau Anda ingin coba uji coba, jawab dulu, mencoba jawab, nanti kita cocokkan hasilnya. Sesuai ini bisa. Nah, gitu ya. Oke, ini saya pandu aja ya. Suatu pabrik memproduksi piston sejenis sepeda motor. Piston itu seker kalau orang umum bilang ya. Sejenis sepeda motor dengan kapasitas produksi 100 unit per hari. Nah, jadi pabrik itu mampu memproduksi 100 unit per harinya. Diameter piston maksimum diperbolehkan pada batas kewajaran 9,89 cm sampai 10,11 cm. Nah, ini batas wajarnya. Kalau di luar batas wajar berarti piston itu tidak bekerja dengan sempurna. Bisa mengganggu jalannya sepeda motor. Nah, itu maksudnya. Jadi ini batas wajarnya antara ini sampai ini. Jika tidak, maka piston dianggap cacat. Nah, ya kan, yang mengakibatkan sepeda motor tidak laku untuk dijual di pasaran. Nah, ini marketing ini ya kaitannya. Diasumsikan diameter piston berdistribusi normal. Karena yang mengerjakan adalah mesin, pasti hasilnya bervariasi kan. Ya, tergantung mesinnya juga tergantung operatornya juga itu ya. Berdistribusi normal dengan rata-rata 10 cm dan simpangan baku 0,05 cm. Jadi ini mu, ini sigma. Jadi di sini sudah jelas X-nya apa? X-nya adalah diameter piston sejenis sepeda motor. Nah, sejenis sepeda motor. X berdistribusi normal mu, sigma. Mu sama dengan 10, sigma sama dengan 0,05. Gitu ya. Nah, syarat piston ini valid, nah, berarti memenuhi batas kewajaran kan? Berarti apa? Peluang. Nah, jadi syarat piston dikatakan baik berarti sama saja menghitung peluang X antara 9,89 sampai 10,11. Nah, ini menghitung peluang piston dikatakan baik. Ya, lewat situ dulu. Hitung banyaknya piston cacat yang dihasilkan pabrik per hari. Padahal sehari memproduksi 100 kan? Kalau banyak piston cacat berarti dikalikan peluang cacat kan? Ya, berarti jawabnya nanti 100 dikalikan peluang cacatnya. Berapa peluang cacat? Peluang cacat itu bisa dicari melalui peluang baik. Peluang baik itu berarti memenuhi batas kewajaran ini. Ini dihitung dulu, ini peluang baik. Ya, baru nanti peluang cacat, 1 min peluang baik. Nah, itu proses jawabnya seperti itu. Nah, ini rinciannya. X diameter piston sejenis sepeda motor. Distribusinya normal, mu, sigma. Ini mu, ini sigma ya. Nah, probabilitas piston dikatakan baik kan berarti memenuhi batas kewajaran tadi ini. Nah, pakai sama dengan maupun tidak masalah. Ini saya gunakan sama dengan. Ubah menjadi kumulatif kurang dari, ya. Jadi peluang X kurang dari 10,11, min peluang X kurang dari 9,89. Ya. Oke, ini saya hitung dulu. Nah, itu. Ini saya supaya tampil. Ini saya ini kan aja ya biar kelihatan. Ya, jadi peluang tadi pakai CDF ya. CDF 10.11. Taruh K1. Berarti K1 yang lama sudah ditindih dengan yang baru ya. Itu sifat dari program ya. Nah, baru normal. Rata-rata tadi 10, simpangan baku 0.05. Jangan lupa diakhiri titik ya.
Nah, ini sudah menghitung yang ini, K1. Sekarang yang K2. CDF 9.89. Simpan di K2. Ketik normal. Gitu. Rata-rata 10, simpangan baku 0.05. Nah, baru ini yang kita minta peluang baik dulu ya. Saya simpan di K3. Berarti apa? K1 min K2. Ini peluang piston dalam kondisi baik. Kita print untuk melihat hasilnya. Print K3. Nah, ternyata peluangnya cukup besar. 0,97. Nah, kalau tidak tanyakan yang cacat, berarti kita harus memisahkan LED K4. Apa peluang cacat? Kan 1 dikurangi peluang baik. Nah, peluang baik tadi kan K3. Nah, ini nggak usah kita print, enggak apa-apa. Kalau mau di print silakan. Print K4. Apa K4? Peluang piston cacat. Nah, kecil kan? Nah, kalau peluang cacatnya sekian, per hari memproduksi 100, berarti banyaknya piston cacat, ya, LED K5. Ya kan? Jadi K5 ini banyaknya piston cacat. Berapa besarnya? Ya 100 dikalikan, kali itu pakai star, peluang cacat, yaitu K4. Oke, kita print K5. Nah, ini prosesnya seperti ini. Oh, berarti 2,78069. Selalu dibulatkan ke atas, maka jawabnya nanti 3. Jadi rata-rata banyak piston cacat per harinya itu hanya 3. Nah, gitu ya jawabnya. Kalau kita salin di sini, kita salin secara keseluruhan ya. Ini tadi sudah kita hitung, saya simpan di K1. Cuma tidak saya tampilkan K1-nya. Langsung aja. Peluang piston baik tadi 0,972193 ya. 0,972.193. Ya, gitu ya. Kemudian peluang piston cacat berarti 1 min peluang baik kan 0, berapa? 972.193. Nah, hasilnya 0,027 ya. 0,027 ini sudah kita hitung ya 8069 oke baru ini dikalikan peluang cacatnya 0,0278069 ya gitu hasilnya setelah kita hitung ketemu 2,78 ya kan 069. Nah, kita tulis lengkap aja. Nah, ini harus dibulatkan karena banyaknya piston itu harus bulat ya. Berarti ini di 3. Di sekitar 3 buah ya. Nah, ini sudah saya siapkan karena saya nggak menggunakan whiteboard jadi harus menyiapkan kerangkanya. Ngitungnya pakai bantuan Minitab. Ya, seperti itu ya. Saya kira seperti itu. Sekarang coba perhatikan soal 2. Nah, ini soal 2 ini. Hasil pengukuran umur aki mobil merek global diasumsikan berdistribusi normal dengan rata-rata 24 bulan. Jadi ini mu dan simpangan baku 3 bulan, berarti sigma. Seorang manajer produksi menentukan kualitas produk aki mobil tersebut berdasarkan umurnya menjadi 3 kondisi. Kualitas tinggi berarti umurnya paling panjang. Kualitas sedang berarti yang normal ini. Dan kualitas rendah umurnya paling pendek. Itu kan logikanya. Dalam satu hari, pabrik tersebut mampu memproduksi 600 aki mobil. Nah, kapasitas produksinya. Dengan rincian, yang kualitas tinggi sebanyak 180 unit, kualitas sedang 320 unit, dan sisanya kualitas rendah.
hitung batas umur aki mobil kualitas sedang. Ya. Ya, hitung batas umur aki mobil kualitas sedang. Jadi di sini diasumsikan bahwa umur aki mobil berdistribusi normal. Jadi kalau kita tulis X sama dengan umur aki mobil merek global. Nah, gitu. X berdistribusi normal. Mu, sigma. Mu sama dengan 24, sigmanya sama dengan 3. Nah, untuk menggambarkan cerita ini, kita bantu dengan gambar. Perhatikan, ini gambarnya. Nah, ini gambar distribusi normal. Nah, yang diproduksi totalnya 600 kan? Yang kualitas tinggi sebanyak 180 unit, kualitas sedang 320, berarti yang kualitas rendah otomatis 600 dikurangi 180 kurangi 320. Ketemu 100 ya? Nah, ini gambarnya seperti ini. Andaikan batas interval untuk kualitas sedang itu antara L dan U, berarti L batas bawah, U batas atasnya, berarti saya bisa menghitung. Ya, peluang X kurang dari U itu kan berarti arahnya ke sini. Nah, berarti yang diarsir yang ini. Nah, ini adalah peluang X kurang dari U. Ya, berapa besarnya? Total produksi di sini berapa? 100 tambah 320. 420 kan? Dibagi total ruang sampelnya yaitu 600. Nah, ingat, luas berbanding dengan banyaknya. Ya, ini hubungan apa namanya? Hubungan yang istilahnya itu berbanding lurus. Ya, jadi luas ini dibanding luas total itu identik dengan banyaknya produk di sini dibanding banyaknya produk total. Nah, jadi ketemu ini nanti. Jadi peluang X kurang dari U berarti luas ini kan? Berarti berbanding dengan ini 420 dibagi totalnya 600. Ternyata ini ketemu 0,7. Nah, kemarin waktu kita bahas yang diskrit, untuk menentukan U ini pakai perintah apa? Peluang X kurang dari U sama dengan sekian. Nah, jadi untuk mencari U-nya pakai inverse CDF. Ya. Jadi kalau kita hitung di sini, inverse CDF. Ya, berapa? 0,7. Nah, gitu. Ya, inverse CDF 0,7. Nah, langsung gunakan normal. Nah, berapa rata-ratanya tadi? Rata-ratanya lihat sini. Ya, rata-ratanya 24, simpangan baku 3. Nah, normal 24, 3. Nah, keluar. Nah, peluangnya adalah ini. 25, ini adalah batas X-nya yang kita cari. Nah, X ini tidak lain batasnya. 25,5732. Ya. Ini kan bacanya peluang X besar kurang dari ini. 25 sebesar ini. Nah, bacanya begitu. Peluang X kurang dari atau sama dengan ini sebesar 0,7. Yang ditanyakan tadi kan ini. Berarti inilah U-nya. 25,5732 gitu ya. Bisa kita tuliskan U-nya di sini berapa? 25,5732. Nah, gitu ya. Sedangkan ini secara sama, kalau peluang X kurang dari L berarti yang ini kan? Kan cuma ada 100 dibagi 600. Nah, ketemu 0,16667. Ya, sama ini inverse CDF ya, 0,6667. Ini saya ambil 5 desimal supaya lebih teliti. Ya, nah, kita ketikkan normal. Berapa? 24, 3. Nah, ternyata ketemu 25,2925.
Ya. 25,2925. Nah, itu jawaban L di sini. 25,2925. Nah, ini menunjukkan jadi batas umur aki mobil merek global kualitas sedang antara ini 25 ini satuannya bulan ya. Nah, ini lebih teliti sampai ini, 25, keliru ini. Nah, antara 25,2925 hingga ini ya. 25,5732. Nah, satuannya bulan, ya begitu ya. Ya. Jadi yang ini tadi 0,166 bisa benar ya. Inverse CDF, oh salah tulis ini. Makanya kok nilainya terlalu dekat ya. Ini salah tulis ini kan 0,16 harusnya 1, ya. Saya ulang lagi. Inverse CDF berapa? 1, harusnya. Ya dah. 0 titik ada satunya ya, biru. 0,166667. Tadi saya tulis ini nggak ada satunya ya. 16667. Ini pengaruh ini ya. Nah, ini yang benar ya. Nah, kita ketik normal 24,3. Oke. Nah, ini 21,0978 ya harusnya ini. 21,0978 yang benar ya. 0978. Jadi ini ya. Jadi kualitas sedang terletak antara tadi ya. Antara 21,09 dari 21,0978 dan 25,5732 bulan. Nah, ini kalau kita baca lengkap, mungkin ini maknanya bisa 21 bulan, sekian apa nih, minggu, mungkin ada hari, habis hari, jam, menit. Oh, mungkin sampai menit urut. Ya. 21 bulan, ya, nolnya ini apa tadi? Minggu ya, 0 minggu, berarti ini 9-nya ini 9 hari, ya. 7 jam 8 menit. Nah, bisa begitu, bahkan sampai serinci itu. Ya. Nah, inilah contoh penerapannya. Nah, ini gunanya kita belajar distribusi normal itu ternyata menarik ya. Ini kalau Anda dari mahasiswa kimia, mungkin nanti Anda diminta untuk mengolah data, itu bisa yang terkait dengan produk-produk kimia, bahan kimia. Nah, ini contohnya aki ya. Aki ini biasanya fisika ya, berhubungan dengan fisika. Nah, kalau yang berhubungan dengan kimia ya berarti bahannya menggunakan bahan kimia. Misalkan apa? Gaya rekat. Ya, lem, bodi kapal laut. Nah, itu kan produksinya dari ilmu kimia itu. Ya, bisa tahan sampai 10 tahun. Karena dia terendam di dalam air laut. Ya, daya rekatnya itu yang tinggi. Ya. Nah, seperti itulah contoh-contoh aplikasinya. Ya. Oke, saya kira sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.